memberitakan Injil. Kita mengerti dari firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah memberikan perintah agung kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga. Sekarang juga perintah ini berlaku bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Perintah Tuhan ini adalah memberitakan Injil dan memuridkan mereka dan mengajari mereka untuk mematuhi semua perintah Tuhan. Markus 16 ayat 15 berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dan Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Kemudian Tuhan Yesus tidak membiarkan kita pergi dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan Yesus melengkapi kita dengan baptisan Roh Kudus, sehingga kita menerima kuasa menjadi saksi bagi Tuhan, bahkan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Lalu kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan sejak mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta telah mematuhi perintah agung ini dengan segenap hati. Dan Tuhan meneguhkan pemberitaan Injil yang mereka sampaikan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Contohnya, Petrus langsung berkhotbah dengan urapan Roh Kudus pada hari Pentakosta, sehingga 3.000 orang percaya dan dibaptis. Kemudian Petrus dan Yohanes menyatakan kuasa Tuhan, sehingga seorang yang lumpuh sejak lahirnya disembuhkan Tuhan di gerbang indah bait Allah. Setelah itu Petrus dengan urapan Roh Kudus berkhotbah di Serambi Salomo, mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Akibatnya jumlah mereka menjadi 5.000 orang laki-laki. Memang murid-murid mendapat aniaya oleh karena mereka memberitakan Injil, yaitu berita tentang kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Namun walaupun mereka dianiaya, mereka tidak pernah mundur memberitakan tentang Tuhan Yesus atau memberitakan Injil. Kita mengerti bahwa hanyalah Tuhan Yesus jalan menuju keselamatan yang sejati. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Juga Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Itu sebabnya sebagaimana murid-murid Tuhan atau rasul-rasul tidak dapat dihentikan dalam memberitakan Injil, biarlah kita juga tidak pernah berhenti dalam memberitakan Injil. Roh Kudus yang memenuhi murid-murid pada zaman itu adalah Roh Kudus yang sama yang juga memenuhkan kita pada masa sekarang ini. Orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus perlu mendengarkan Injil agar mereka dapat menjadi percaya dan berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kitalah yang telah diutus Tuhan untuk memberitakan Injil tersebut. Kitalah yang harus memberitakan kabar baik itu dimanapun Tuhan menempatkan kita. Roma 10 ayat 13 sampai 15 berkata, "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya
jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Masih banyak orang belum pernah mendengar ataupun belum menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi mereka untuk menebus dosa mereka. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Mereka belum menyadari bahwa semua manusia telah berdosa, dan sebagai manusia berdosa, setiap orang harus masuk ke dalam hukuman yang kekal di neraka karena dosa-dosanya. Namun Tuhan Yesus telah dihukum oleh karena dosa-dosa mereka, agar mereka tidak perlu dihukum lagi. Tuhan Yesus telah mengambil tempat mereka, telah menggantikan mereka, supaya mereka tidak binasa dalam neraka yang kekal, tetapi sebaliknya mereka masuk ke dalam kehidupan yang kekal di sorga. Ada kisah di suatu desa mengenai seorang yang sudah berumur separuh baya, yang kakinya pincang dan kemana-mana harus memakai tongkat penyangga. Semua orang desa itu mengenal dia dan hormat kepadanya. Tetapi pernah terjadi beberapa orang keluarga baru pindah ke desa itu, dan mereka memiliki anak-anak yang nakal kelakuannya. Anak-anak ini sangat suka mengganggu orang-orang yang lewat, tidak terkecuali orang yang pincang tersebut. Mereka meneriakinya dengan, "Si pincang, si pincang, awas si pincang datang." Mereka mengikuti kemana ia berjalan, bahkan meniru-niru caranya berjalan yang pincang, sambil tertawa-tawa dan mengejeknya. Orang yang pincang itu diam saja, bahkan ia tidak marah sama sekali. Ia meneruskan perjalanannya dengan tenang. Setelah beberapa lama hal ini berlangsung, akhirnya kepala desa mendengar tentang perbuatan anak-anak nakal itu kepada orang yang pincang tersebut. Ia memanggil semua anak-anak nakal tersebut ke rumahnya, kemudian menyuruh mereka duduk mendengarkan ceritanya. Ia berkata bahwa beberapa tahun yang lalu, di sungai yang mengalir di tengah-tengah desa itu, ada seekor buaya yang ganas. Orang-orang desa sangat takut kepada buaya tersebut dan sangat hati-hati kalau mandi atau mencuci di sungai itu, sebab sudah ada binatang seperti kambing yang minum air sungai tersebut disambar oleh buaya itu. Pada suatu hari ada seorang anak yang mandi di sungai tersebut. Tiba-tiba tanpa disadarinya, sang buaya telah berada di dekatnya dan siap untuk menerkamnya. Tetapi ada seorang pemuda yang berada di pinggir sungai yang melihat hal tersebut, dan ia segera terjun ke sungai untuk menyelamatkan anak itu. Ia menyerbu sang buaya dengan sebuah ranting kayu yang didapatnya dari pinggir sungai, sehingga buaya itu tidak jadi memangsa si anak. Sebaliknya buaya itu kemudian menyerang sang pemuda, menggigit kakinya dan berusaha menariknya ke air yang dalam. Tetapi sang pemuda berhasil mencucuk mata sang buaya dengan ranting itu, dan buaya yang kesakitan itu melepaskan kakinya dan melarikan diri. Orang-orang pun kemudian berdatangan untuk menolong si pemuda. Ia berhasil ditolong sehingga tidak meninggal dunia, tetapi ia menjadi pincang selamanya. Kepala desa itu berkata, pemuda itu telah mengorbankan dirinya supaya anak itu tetap hidup. Dan pemuda itu adalah orang pincang di desa itu, yang tiap-tiap hari diejek dan diganggu oleh anak-anak nakal tersebut. Mendengar cerita kepala desa itu, semua anak nakal tersebut menjadi sangat malu dan meminta maaf atas perbuatan mereka. Sejak itu mereka sangat hormat kepada orang yang pincang
dan tidak pernah lagi mengganggunya. Mereka hormat akan kebaikan hatinya. Sungguh besar perbedaan sikap dari anak-anak tersebut setelah mendengarkan kisah pengorbanan mengenai orang tua pincang itu. Sebelum kepala desa memberitakan kepada mereka, sikap mereka sangat jahat. Tetapi sesudah mereka mendengarkan pemberitaan atau cerita dari kepala desa, sikap mereka berubah menjadi sangat hormat. Diperlukan kepala desa untuk menyampaikan kebenaran kisah mengenai orang tua yang pincang tersebut, untuk mengubahkan hati anak-anak itu. Demikianlah kita perlu menyampaikan kebenaran akan jalan keselamatan kepada jiwa-jiwa, agar hati mereka dapat berubah sesudah mereka menerima benih firman Tuhan dalam hati mereka, dan kemudian mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jauh lebih baik daripada orang tua pincang tadi. Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan semua umat manusia. Tuhan Yesus yang tidak berdosa rela mati disalibkan untuk menanggung semua dosa-dosa kita dan semua akibat dosa maupun kutuk dosa kita, supaya kita boleh diampuni dan diselamatkan dari hukuman oleh karena dosa-dosa kita dan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah menggantikan kita supaya tidak ada kematian kekal yang melanda kita. Marilah kita beritakan Tuhan Yesus. Marilah kita beritakan Injil Tuhan. Markus 16 ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil adalah kabar baik tentang apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus bagi kita manusia. Injil adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentunya selalu ada tantangan dan halangan ketika kita memberitakan Injil Tuhan. Namun janganlah pernah berhenti. Kita mengingat bagaimana sidang pertama juga mendapat banyak sekali halangan, bahkan aniaya, tetapi mereka tidak pernah mundur, bahkan maju terus untuk memberitakan Injil. Salah satunya adalah Rasul Paulus, yang tadinya adalah seorang yang menganiaya orang-orang yang mengikut Yesus, justru kemudian bertobat dan menjadi seorang rasul yang tidak pernah berhenti memberitakan Injil, walau ia sendiri mengalami sangat banyak penderitaan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 13 dituliskan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ketika banyak tantangan dalam memberitakan Injil, kiranya kita mengingatkan diri kita akan ayat-ayat firman di atas yang telah dituliskan Paulus, yaitu apa yang telah dialaminya sendiri. Roh Kudus yang sama yang memampukan Paulus adalah Roh Kudus yang sama yang memampukan kita pada masa sekarang ini. Mungkin karena pandemi COVID-19 ini, kita sudah tidak lagi memberitakan Injil seperti sebelumnya.
oleh karena banyaknya pergumulan yang kita hadapi. Atau mungkin saja sebelum pun pandemi ini datang, kita sebenarnya sudah tidak begitu peduli untuk memberitakan Injil. Kita lebih fokus untuk kehidupan kita masing-masing. Kiranya mulai hari ini semuanya kita menyadari bahwa Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi pemberita Injil. Siapapun kita, berapapun usia kita, dimanapun kita berada, apapun latar belakang kita atau pekerjaan kita, itu semua tidak ada yang kebetulan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dapat dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada seseorang yang berada di dalam jangkauan kita. Janganlah merasa tidak sanggup. Jangan pula merasa sudah terlambat. Ingatlah kisah Musa, di mana ia sudah berumur 80 tahun ketika Tuhan berbicara kepadanya dari semak duri yang menyala. Tuhan mengutus Musa kepada Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa pada saat itu mengajukan banyak alasan, namun akhirnya Musa mau mematuhi Tuhan. Sungguh bagi Tuhan tidak ada orang yang terlalu tua ataupun terlalu muda. Bagi Tuhan tidak ada kekurangan yang terlalu hebat sehingga tidak dapat menjadi pemberita Injil. Semua orang dapat dipakai Tuhan bila mereka mau patuh. Marilah kita meneladani kisah Musa yang patuh kepada Tuhan. Musa meninggalkan tanah Midian dan pergi ke Mesir untuk membebaskan Israel dari perbudakan. Demikianlah juga kita hendaknya mau meninggalkan kehidupan kita yang tidak lagi menginjil dan tidak lagi memuridkan jiwa-jiwa oleh karena alasan apapun. Marilah kita meninggalkan tanah Midian kita. Apakah itu kekhawatiran atau ketakutan atau kesedihan atau perasaan rendah diri dan perasaan tidak mampu, atau mungkin juga itu berupa hidup yang lebih mementingkan diri sendiri ataupun hidup yang sedang penuh dengan perselisihan. Tinggalkanlah semua hal negatif yang mungkin selama ini kita alami di tengah pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak lagi ingat untuk memberitakan Injil. Marilah kita kembali kepada kasih yang semula. Marilah kita benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat dalam dosa. Tetap ada banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan Yesus dan kuasa Tuhan Yesus untuk menolong mereka, menghibur mereka, menyembuhkan mereka, dan menyelamatkan mereka. Lebih dari segalanya, mereka sungguh-sungguh memerlukan keselamatan dari Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi adalah sangat penting bagi seseorang untuk mendengar berita Injil dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus juru selamat dan menerimanya serta mengikut Dia seumur hidupnya. Mereka sendiri mungkin tidak menyadari hal itu, tetapi biarlah kita menyadarinya dan dengan kasih mau memberitakan Injil kepada mereka. Biarlah hati kita selalu tergerak dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa, sama seperti hati Yesus yang selalu tergerak dengan belas kasihan. Matius 9 ayat 36 sampai 38 berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Biarlah kita semua mau
menjadi pekerja di ladang Tuhan untuk merawat jiwa-jiwa yang lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Marilah kita terus memberitakan Injil yang berkuasa menyelamatkan jiwa-jiwa. Roma 1 ayat 16a berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin dan amin.